nas'aluka ilman ladunni wa mashraba sawfil hani ya wahhab ya ghani ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. As-sanatur rabi'atu minal hijrati. Pada tahun keempat dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ghazwatu Bani Nadir, peperangan Bani Nadir. Yang pertama, fi sanatir rabi'ah minal hijrati hadatsat Ghazwatu Bani Nadir wa Ghazwatu Dzatir Riqa wa Ghazwatu Badril Akhirah wa Ghazwatu Badrin al-Akhirah wa lam yakun fiha harbun illa fi Bani Nadir. Tadi sebelumnya kita sempat membahas sedikit tentang terjadinya peperangan Badar yang terakhir. Itu dikarenakan asal usulnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah menuju ke daerah yang bernama Badar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ahu alfun wa khamsumi'ati rajulin. Rasulullah membawa pasukan sebanyak 1.500 pasukan. Untuk apa? Kita lihat Abi Sufyan, untuk membunuh atau untuk memerangi pasukan yang dibawa sama Abu Sufyan. Kok bisa terjadi seperti itu? Karena sebelumnya ya, Abu Sufyan menjanjikan kaum muslimin bertemu di kota atau di tempat Badar. Jadi setelah peperangan Bani Nadir ya, terjadi peperangan Badar al-Akhirah, Badar yang terakhir. Dikarenakan Abu Sufyan pernah mengirimkan surat kepada kaum muslimin untuk kembali berperang di kota atau di tempat Badar. Maka Rasulullah bersiap-siap dan keluar dari kota Madinah sebanyak 1.500 pasukan ya. Walakinnahu lam yatamakkan minal wafa bi wahdih. Akan tetapi Abu Sufyan tidak menepati janjinya. Ya, Abu Sufyan tidak menepati, ya, lam yatamakkan, tidak menepati minal wa'di, dari janjinya, untuk memenuhi minal wafa'i bi wa'dihi, untuk menepati janjinya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan ya, dilakukan oleh Abu Sufyan, dia mengirim bal arsala Nu'aim bin Mas'ud. Dia mengirim orang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud ilal Madinah, ke kota Madinah. Tujuannya untuk apa? Liyurhibal muslimin, untuk menakut-nakuti. Faqadima Nu'aimun al-Madinah, maka Nu'aim itu datang ke kota Madinah, bertemu dengan kaum muslimin. Waqala, dan Nu'aim berkata, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang musyrikin atau orang-orang Mekah telah berkumpul untuk menghadapi kalian. Lebih baik kalian takut, jangan ke sana. Kalian akan kalah dengan pasukan yang begitu besar yang dibawa sama Abu Sufyan. Itu siapa? Nu'aim bin Mas'ud diperintahkan oleh Abu Sufyan supaya menakut-nakuti orang Madinah. Maka dia datang ke kota Madinah. Ya, datang ke kota Madinah dan memberitahu kepada orang Madinah, ya, sesungguhnya orang-orang Mekah telah berkumpul untuk kalian, untuk menghadang kalian dan untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, lebih baik kalian mundur. Lebih baik kalian jangan ke sana, karena Abu Sufyan membawa pasukannya yang begitu besar. Fazadahum imanan, ya, subhanallah ya. Sifatnya orang-orang yang beriman. Para sahabat ketika dikatakan sama Nu'aim bin Mas'ud ini, bukan nambah takut tetapi makin nambah berani. Fazadahum imanan, maka mereka akan bertambah keimanan. Justru mereka lebih kuat loh. Oh, katanya, kita nambah semangat katanya. Kalau ditakut-takutin, kita malah merasa lebih kuat lagi. Itulah sifatnya para sahabat. Fazadahum imanan, maka justru mereka makin bertambah keimanannya. Waqalu, dan mereka berkata, kaum muslimun itu berkata ketika ditakut-takuti sama Nu'aim bin Mas'ud, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupi kami ya, dan Allah yang akan memberikan kami pertolongan. Allah yang akan melindungi kami. Tidak takut sedikit pun. Berapapun pasukannya kami akan hadapi. Ya. Falamma wasala Rasul, tetap ya. Maka ketika itu kaum muslimin tetap dengan keteguhannya mereka keluar dari Madinah dan menyamperin mendatangi orang-orang musyrikin yang katanya
sudah berkumpul dengan pasukan yang sudah besar. Rasulullah bersama pasukannya 1.500 orang keluar dari Madinah. Untuk apa? Untuk melawan pasukan yang dibawa sama Abu Sufyan. Ya. Falamma wasala, maka ketika Rasulullah sampai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Badrin, sampai ke tempat Badar, wajada Abu Sufyan qad haraba biman ma'ah. Rasulullah menemukan Abu Sufyan telah pada kabur bersama orang-orang yang bersamanya. Jadi Rasulullah datang dari Madinah sampai ke tempat Badar. Abu Sufyan melihat Rasulullah bersama pasukannya 1.500 orang. Abu Sufyan langsung balik kanan dan kabur. Ya. Jadi orang musyrikin itu ya emang penakut aslinya itu. Lihat pasukannya 1.500, padahal pasukan mereka lebih banyak daripada pasukan yang dibawa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pikirannya dulu waktu di perang Badar jumlah kaum muslimin 400 orang, sedangkan musyrikin ada 1.000 kalah. Sekarang pasukan mereka lebih banyak 1.500. Pasukan sedikit aja bisa mengalahkan kaum musyrikin, ya. Apalagi ini pasukan yang jumlahnya 1.500. Jadi ketakutan Abu Sufyan. Ketakutan Abu Sufyan ini, maka ketika melihat Rasulullah datang bersama pasukannya 1.500, Abu Sufyan melihat langsung balik kanan dan kabur. Ya. Wajada Abu Sufyan, Rasulullah menemukan Abu Sufyan sedang balik kanan pada kabur bersama orang-orang yang ikut dengan Abu Sufyan. Ammal muslimun, adapun orang-orang muslimun, bagaimana ketika itu? Wanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Fanqalabu, maka muslimun kembali lagi. Ya udah, kalau nggak mau perang kita kembali aja lagi, ya. Nggak terus lihat Abu Sufyan kabur dikejar, enggak, lihat kebijakan Rasulullah. Ya, kalau kita kan nggak seperti itu. Ketika perang nih, musuh depan kita udah pada kabur, kita makan dengan hawa nafsu dikejar aja sampai mereka mau kemana. Rasulullah, ya, pasukan para sahabatnya Rasulullah ketika kaum musyrikin pada kabur, ya udah, kalau nggak mau perang kita balik aja lagi, balik lagi. Hebat Rasulullah. Kalau niat mah hancur itu kaum musyrikin. Ya, kalau niat. Kalau dikejar sama Rasulullah habis, ya, tetapi tidak seperti itu ya perjuangan yang dijalankan oleh Rasulullah. Jadi itu menandakan bahwasanya Abu Sufyan itu berarti Abu Sufyan tidak berani dan Rasulullah tidak mau memerangi orang yang sedang kesulitan. Ya. Rasulullah prinsipnya memerangi orang yang mau memerangi Rasulullah, baru dilawanan sama Rasulullah. Ya. Tapi kalau ketika itu kaum musyrikun pada pulang, berarti mereka sudah tidak ada keberanian. Buat apa perang bersama orang yang tidak ada keberanian? Nggak ramai, ya. Jadi kurang greget gitu. Hebat. Jadi prajurit Rasulullah ini luar biasa. Ketika lihat Abu Sufyan pada kabur, ya sudah, kalau nggak mau perang, wanqalabu, maka kaum muslimin balik lagi ke kota Madinah bi ni'matin minallah wa fadlin, ya, di bawah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan dari Allah. Lam yamsashum su'un, yang mana mereka tidak tertimpa sesuatu yang jelek sedikit pun. Jadi tidak ada yang terluka maksudnya. Ya. Jadi terluka sedikit pun tidak ada. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka selalu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Itulah cerita singkat ya, dari peperangan Badar yang terakhir tapi tidak jadi. Tidak jadinya itu karena Abu Sufyan takut melihat pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.